kewajiban orang tua ketika mempunyai anak itu yang pertama adalah ayyuhsina ismahu. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Nama itu mengandung doa. Jadi kita kurang sepakat juga dengan apalah arti sebuah nama. Atau kalau istilah Jawa, jeneng itu nggawa jenang. Yang kedua adalah memberikan pendidikan yang baik kepada si anak. Nah, kebanyakan orang tua itu tidak bisa memberikan pendidikan yang selayaknya. Bahkan mohon maaf, walaupun si orang tua tersebut terkadang juga mempunyai profesi sebagai pendidik, itu kalau dengan anaknya sendiri itu rata-rata ya kemudian dititipkan kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi kami para santri untuk kemudian memuliakan para guru kami. Karena kami sadar bahwa guru kami telah memberikan ilmu, dan ilmu itu kami gunakan untuk bekal hidup di dunia dan bekal hidup di akhirat. Maka kemudian menjadi layak ketika kami memberikan penghormatan yang berlebih kepada guru kami. Karena kalau dihitung ilmu yang sudah diberikan dari guru kepada santrinya, dari guru saya kepada saya, tidak bisa dirupiahkan. Nah, itu merupakan balasan dari kami atas jasa-jasa beliau yang telah kemudian dengan rela hati memberikan ilmunya kepada kami. Mohon maaf, tradisi di pesantren itu tidak ada istilah bayar yang kemudian bayaran kita itu digunakan oleh guru. Kalaupun kita mondok kemudian kita bayar, semuanya kembali kepada kita karena kita menggunakan air, kita menggunakan listrik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk guru apa? Mereka ikhlas memberikan ilmunya. Nah, karena mereka ikhlas, kami sebagai santri ini memberikan balasan atas keikhlasan tersebut. Itu satu. Makanya kami kalau ketemu sama guru kami itu memberikan amplop dan lain sebagainya. Ini jauh lebih sedikit dibanding dengan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Karena jujur, kita kalau tidak punya ilmu, kita bisa apa hidup di dunia ini. Yang kedua, terkait dengan ngesot. Bagi kami adalah sikap hormat, sikap tawaduk. Bukan kepada orangnya, tapi lebih kepada ilmunya. Nah, kenapa kok harus ngesot? Ngesot bukan merupakan sebuah keharusan, akan tetapi itu adalah ekspresi dari kami dalam menghormati. Nggak sopan bagi kami ketika kami akan menuju kepada guru kami, kemudian tiba-tiba kami jalan nyelonong kayak gitu, nggak sopan. Maka tradisi dalam kami adalah dengan ngesot. Dan hal-hal semacam itu bukan kemudian merupakan permintaan dari para Pak Kiai, dari para bunyai, dari para guru-guru kami, tidak. Tapi itu keluar dari hati nurani kami sendiri yang memang kami sadar bahwa kami harus menghormati guru. Karena guru telah mendidik kami dan kami menghormati ilmunya. Dan kami tegaskan bahwa hal itu semua adalah muncul dari diri kami sebagai santri, bukan atas permintaan dari kiai. Kemudian persoalan hidup mewah dengan mobil yang harganya miliar-miliar dan lain sebagainya, sarung yang bagus dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa bilang ajining diri sokolati, ajining saliro soko busono. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bahwa kalau menurut hemat saya wajar kalau seorang kiai kemudian mobilnya bagus. Mohon maaf, beliau dibutuhkan oleh umat, sering tindak, pergi kemana-kemana dengan jarak tempuh yang jauh. Mohon maaf, kalau kemudian mobilnya jelek, ya awake cepet kesel toh ya. Nah, awake kesel,
ini lebih kepada sebuah kemanfaatan, bukan karena untuk yang bermewah-mewahan, bukan karena untuk bermewah-mewahan. Dan itu pun kendaraan dibeli bukan dari hasil uang amplop. Rata-rata hampir semua kiai itu mempunyai bisnisnya masing-masing. Mereka juga bekerja selayaknya manusia secara umum. Kemudian untuk sarung yang bagus dan lain sebagainya, ya itu tadi, ajining diri sekolati, ajining saliro soko busono. Dengan kita menghormati diri kita, kemudian kita menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi, atau kalau mampu ya yang mahal, itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mosok barang-barang gaweane Gusti Allah akan kita bungkus dengan harga yang sangat murah sementara kita mampu membeli yang mahal. Sedikit cerita, saya menjemput anak saya pulang sekolah. Anak saya masih kecil, masih kelompok bermain. Sepulang sekolah, anak saya cerita kalau tadi oleh Bu Guru diajari membaca Fatihah. Kemudian saya suruh baca dia karena sudah cerita. Di jalan dia baca Fatihah mulai dari Bismillah. Yang saya kaget ketika sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama ini anak saya sudah bisa membaca Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin, tapi di posisi iyyaka na'budu selalu anak saya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Wah, udah berapa hari, bahkan hampir 1 bulan ini setiap hari saya ngajari iyaka nasta'in, bukan nasta'im. Tapi nggak pernah berhasil, masih belum sukses. Dan kemarin saya membuktikan bahwa setelah pulang belajar di sekolah sudah bisa dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Ini satu contoh kecil bahwa kita orang tua sangat mempunyai keterbatasan dalam mendidik anak. Guru yang mohon maaf, kalau urusan membaca Fatihah bisa jadi lebih bisa saya, tapi nyatanya ketika mengajari anak saya tidak bisa. Nah, sekarang kalau kemudian kita tarik kepada sisi kemanfaatan, memang sepele kayaknya mengajari membaca huruf kaf, iyaka. Tapi huruf kaf tersebut kemudian akan membuat anak saya nanti ibadahnya bisa sah, bisa sholat dengan baik dan benar karena Fatihahnya benar, bisa kemudian mendoakan orang tua dan hal-hal yang lain. Dan itu salah satu contoh kecil peran guru. Kemudian efek dari yang diajarkan oleh guru tersebut ketika mau kita hitung nominal dengan dampak yang sangat sistemik itu arak piro nek arak ngerupiahke ngejal berapa kalau kira-kira kalau mau dirupiahkan. Nah, itulah yang menjadi pedoman kami bahwa guru harus mendapatkan tempat yang layak dan harus dihormati. Kalaupun kami memberikan bisaroh itu kecil, itu pun juga kami tidak pernah memaksakan diri. Kalau pas nggak punya uang ya salaman biasa aja, nggak pernah ngasih bisaroh. Kalau pas ada rezeki berlebih kami baru ngasih, itu pun nggak pernah banyak, semampu kami. Dan guru-guru kami tidak pernah meminta, tidak pernah menganjurkan, tapi menerima untuk menghormati kami sebagai santri juga. Menerimanya itu istilah Jawa apa ya, gawe lego, idkhalu surur, nggak pernah ngarep-arep kalau beliau itu seperti itu.